Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa iftalih. Sobat Ababil channel yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan kisah seorang wanita cantik yang mempunyai 100 suami. Akan tetapi semua suaminya meninggal dunia pada saat bercinta dengannya pada malam pertama. Siapakah wanita tersebut? Bagaimana mungkin 100 pria tewas di atas ranjang karena menggauli wanita itu? Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Yan Yulian Hai, yang kemudian dikenal dengan nama Putroneng, adalah seorang Laksmana dari Tiongkok. Dia memimpin armada besar dengan 2000 pasukan yang setia untuk menaklukkan wilayah di pesisir pantai Aceh. Di usia yang masih muda, keberaniannya telah membawa dia jauh dari tanah kelahirannya, mertas Tager yang menunggunya di tanah Serambi Mekah. Setiap kali dia mengingat laut yang luas, di seberang lautan dia selalu teringat dengan semangat dan tujuan awalnya. Pada tahun 1050, Putroneng dan pasukannya berhasil menaklukkan wilayah di pesisir pantai Aceh. Bendera Tiongkok berkibar di bawah sinar matahari tropis yang membakar dengan strateginya yang cemerlang. Dia berhasil menguasai wilayah Lamuri di Aceh Besar, pendidikan kekuasaan yang kokoh dan dihormati oleh penduduk setempat. Kekuatannya tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kecerdasannya dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Namun, jiwa ambisiusnya belum tersentuh oleh kepuasan. Kekuasaan yang telah digenggam masih terasa kurang. Dia menginginkan lebih banyak lagi, menginginkan wilayah yang lebih luas, dan menginginkan kekuasaan yang lebih agung. Langkah berikutnya yang dia bidik adalah kerajaan Perlak yang terkenal sebagai benteng kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika langkahnya mengarah ke Perlak, perjalanan Putroneng dihentikan oleh sebuah barisan pasukan yang dipimpin oleh Syekh Abdullah Kanan. Tidak hanya seorang ulama, Syekh Abdullah juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dari kerajaan Perlak. Meskipun pertempuran antara kedua pasukan terjadi dengan dahsyat, hasilnya tak bisa disangkal. Pasukan Putroneng harus mengakui kekalahan mereka di medan pertempuran yang bergolak itu. Ketika Putroneng terjebak dalam cengkraman musuhnya, dipenuhi oleh ketakutan akan akhir hidupnya, tiba-tiba terjadi kejadian yang tak terduga. Syekh Abdullah dengan penuh kemurahan hati yang mengejutkan menunjukkan belas kasihannya. Alih-alih menghukum atau membunuhnya, Syekh Abdullah menawarkan perdamaian dan memperkenalkan Putroneng pada ajaran Islam. Putroneng yang sebelumnya tidak beragama merasakan kedamaian yang aneh dan baru dalam hatinya ketika mendalami ajaran Islam. Kebijaksanaan dan kemurahan hati Syekh Abdullah memberi kelegaan kepada Putroneng yang tersesat. Akhirnya, dengan ketulusan yang mendalam, dia memutuskan untuk masuk Islam. Dengan demikian, dia memperoleh gelar baru, Panglima Putroneng. Setelah masuk Islam, Putroneng menetap di Pulau Pulok Sumawe. Kecantikannya yang memikat dan kekuatannya sebagai seorang pemimpin membuat banyak bangsawan Aceh tertarik untuk meminangnya. Akhirnya Putroneng yang menikah dengan seorang penguasa besar Sultan Merah Johan. Dia menjadi suami pertamanya, membawa harapan baru dalam kehidupan Putroneng. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat pada malam pertama pernikahan mereka. Sultan Merah Johan tiba-tiba wafat dengan tubuh membiru. Tragedi ini meninggalkan Putroneng dalam kepedihan dan kesedihan yang tak terhingga. Namun, pesonanya yang memikat tak henti-hentinya menarik hati banyak pria. Suami kedua, ketiga, hingga yang ke-99 semuanya berakhir dengan cara yang sama.
Kematian misterius pada malam pertama pernikahan mereka. Setiap kali hal ini terjadi, hati Putroneng terkoyak dengan luka baru, membuatnya merenung dalam-dalam tentang kutukan apa yang menghantuinya. Putroneng yang merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung yang penuh kesengsaraan, pikirannya terus-menerus berputar mencari penjelasan atas kematian para suaminya. Dia mengangkat tangannya dalam doa, memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk dan jalan keluar dari penderitaannya. Dalam kesunyian yang melingkupinya, sebuah kesadaran mulai muncul. Mungkin ada sesuatu dalam dirinya yang perlu dia temukan dan perbaiki. Meskipun kematian demi kematian menghantui, para pria tetap tak gentar memperjuangkan hati perempuan jelita itu. Namun mendapatkan persetujuan Putroneng bukanlah perkara mudah. Ia menuntut syarat-syarat berat mulai dari mas kawin yang selangit hingga pembagian wilayah kekuasaan yang tak sepele. Di tengah keputusaan, Putroneng bertemu dengan Shaddam. Shaddam adalah pria yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Dia mendekati Putroneng dengan hati yang tulus, tidak takut akan nasib yang telah menimpa suami-suami sebelumnya. Putroneng yang telah kehilangan banyak hal merasa ada harapan baru dalam dirinya. Pada malam pertama pernikahan mereka, Shaddam merasakan ada sesuatu yang aneh. Dengan kebijaksanaan dan pengetahuannya, dia menyelidiki dan menemukan racun yang tersembunyi di dalam alat kewanitaan Putroneng. Racun tersebut ditanam oleh Nek Putroneng saat dia masih kecil untuk melindunginya dari niat jahat musuh. Shaddam dengan hati-hati memindahkan racun tersebut, menyelamatkan Putroneng dari ketukan yang telah menghantuinya selama ini. Dan pada akhirnya, doa Putroneng diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pertama bersama suaminya yang ke-100, Shaddam berlangsung dengan penuh kesopanan dan kehormatan. Tetapi bukan hanya itu, malam-malam selanjutnya, saat mereka bercinta pun berlangsung dengan harmonis dan tanpa kendala. Akan tetapi setelah racun dipindahkan, kecantikan Putroneng mulai memudar. Namun, cinta Shaddam tidak pernah berkurang. Meski tanpa keturunan, mereka menemukan kedamaian dalam kebersamaan dan cinta yang murni. Putroneng meninggal dengan damai di samping Shaddam. Pada saat-saat terakhirnya, dia merasa tenang dan syukur atas setiap pengalaman yang dia alami, baik yang manis maupun yang pahit. Dia menyadari bahwa semua itu membentuk dirinya menjadi wanita yang kuat dan bijaksana. Di pinggir jalan menuju Banda Aceh, terhamparlah makam Putroneng, tempat yang dihiasi oleh aura mistis yang tidak terbantahkan. Menurut cerita yang beredar, kematian 99 suami Putroneng bukanlah sekedar mitos belaka. Penjaga makam, seorang yang dikenal sebagai Kek Hasan, telah menjadi saksi akan kejadian-kejadian gaib yang menghiasi hari-harinya di sana. Kakek Hasan dengan suaranya yang serak karena merokok tembakau, hampir sepanjang hidupnya suka berkisah tentang pengalamannya. Ia mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Putroneng sendiri. Dalam mimpi itu Putroneng memberikannya 2 keping emas, sebuah hadiah tak terduga dari alam gaib. Saat matahari menyingsing di ufuk timur, kakek Hasan terbangun dengan kaget menemukan 2 keping emas yang identik dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Sebuah keping emas dipinjam oleh seorang peneliti yang tertarik dengan kisah makam Putroneng. Namun hingga kini, kepingan itu belum juga dikembalikan. Sementara itu, 1 keping emas lagi masih terjaga di bawah bantal, kata kakek Hasan, menjadi saksi bisu dari keajaiban yang terus terjadi di sekitar makam Putroneng. Terlepas dari itu semua, kisah Putroneng menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan hanya tentang seorang Laksmana, wanita yang gagah berani, tetapi juga tentang seorang wanita yang menemukan kedamaian dalam cinta dan pengampunan.
Semoga kisah ini memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.